Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala dengan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita di kesempatan petang hari ini kembali untuk bermajelis ilmu, bertafaqquh fid din, mempelajari bagian-bagian daripada agama Islam. Dan dimaklumi setiap malam Selasa itu temanya adalah fikih ibadah yang kita ambil dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk ke kitab Siyam, sudah dijelaskan tentang definisi Siyam itu apa, kemudian dasar penetapan dan hukumnya juga sudah disebutkan baik dari Al-Quran, Sunnah atau hadits Nabi, sampai kepada ijma' atau kesepakatan umat Islam atas hal tersebut. Dan juga di kesempatan yang sebelumnya disebutkan tentang keutamaan dari ibadah puasa. Dan tentunya yang dimaksud di sini adalah ibadah puasa Ramadan. Dan masih melanjutkan keutamaannya, di sini terdapat hadits yang kedua yang disebutkan oleh penulis, di mana beliau menyebutkan hadits Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadits Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, menunjukkan bahwasanya ini adalah hadits qudsi. Hadits qudsi yang isinya adalah firman Allah melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah berfirman, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam. Semua amalan manusia, anak cucu Adam, itu untuk dia. Ya. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, kata Allah. Puasa itu untukku,
dan aku sendiri yang akan membalasnya. Di dalam lafaz yang lain, ya, kullu amali ibni Adam yudha'af. Setiap amalan manusia itu dilipat gandakan. Al-hasanatu asyra amsaliha. Satu kebaikan diganjar dengan 10 pahala. Satu kebaikan. Ila sab'i mi'ati dhifin. Sampai kepada kelipatan 700 kali lipat. Sampai kelipatan 700 kali lipat. Jadi setiap amalan itu, satu amalan, satu kebaikan diganjar 10 hasanah, 10 kebaikan. Sampai kepada 700 kali lipat. Ya, sampai kepada 700 kali lipat. Nah, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Nah, ikhwani fi din azzalallahu wa iyyakum ajma'in. Kemudian wasiyamu junnatun. Puasa itu adalah junnah, tameng. Fa iza kana yaumu shaumi ahadikum, maka apabila kalian berada pada hari di mana saat kalian berpuasa, fala yarfus, jangan melakukan rafath, wala yaskhaf, jangan melakukan as-sakh, teriak-teriak. Iya, na'am. Wala yajhal, jangan melakukan kejahilan, kebodohan. Fa in sya'atamahu ahadun, kalau ada yang mencaci maki dia, mengejek dia, menjelek-jelekkannya di saat dia sedang puasa, au qatalahu, atau berusaha untuk ribut dan berkelahi dengan dia, falyaqul, maka hendaknya diucapkan, inni shaimun, saya sedang puasa. Marrataini, saya sedang puasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, dialah Allah. La khulufu famis shaimi atyabu indallahi yawmal qiyamati min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa jauh lebih harum dibandingkan bau minyak kasturi pada hari kiamat. Walis-shaimi farhatani, untuk orang yang berpuasa ada 2 kegembiraan. Yafrahuma, yang mereka bergembira dengan 2 kegembiraan tersebut. Idza aftara fariha bi fitrih, yang pertama ketika ia berbuka, ia bergembira dengan berbuka puasa. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi, dan ketika ia bertemu dengan Rabb-nya, bertemu dengan Allah, ia bergembira dengan puasanya. Ini hadits muttafaqun alaih,
disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini dicantumkan oleh penulis di bagian keutamaan puasa. Apa saja keutamaan puasa disebutkan di sini? Iya, di sini disebutkan sejumlah keutamaan yang luar biasa. Yang banyak yang tidak bisa didapatkan di amalan-amalan yang lainnya. Yang pertama, bahwasanya setiap amalan itu dilipat gandakan pahalanya. Kita sholat 27. Iya. Terus sampai 700 kali lipat. Sampai kepada kelipatan yang hanya Allah yang tahu. Tergantung kadar keikhlasan kita. Iya. Kalau dibilang sholat berjamaah 27, insya Allah. Lebih daripada itu, insya Allah. Iya. Itu sangat bergantung. Keikhlasan kita, kemudian kesulitan yang mesti kita tempuh sehingga kita bisa melaksanakan itu ibadah. Ya. Nah, tapi puasa tidak ada hitungannya. Tidak ada hitungannya. Allah sebutkan fa innahu li wa ana ajzi bihi. Persis sama dengan pahala dari as-sabru, kesabaran. Apa pahalanya kesabaran? Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Pahala bagi orang yang bersabar itu dicukupkan dengan tanpa batas. Tidak ada yang bisa menghitung pahalanya orang bersabar. Sebagaimana tidak ada yang bisa menghitung pahalanya orang yang berpuasa. Kenapa demikian? Sebab di dalam ibadah puasa terdapat seluruh jenis kesabaran. Ada semua di dalam. Kesabaran berapa macam? Kesabaran berapa macam? 5. Kesabaran 3 macam. Iya. Anda mau dikatakan sabar, harus ada 3 ini pada diri Anda. Sabar menjalankan perintah Allah. Itu butuh kesabaran. Kalau orang tidak sabar, tidak menjalankan itu. Nah, terlebih ibadah yang menyusahkan. Ibadah yang menyulitkan. Orang yang setengah-setengah tidak melaksanakan itu. Mencarikan alasan. Melaksanakan perintah Allah butuh kesabaran. Bukan cuma butuh ketika kita mau melaksanakannya. Istiqomah di atas amalan itu butuh kesabaran. Yang kedua, sabar meninggalkan larangan Allah. Iya. Nah, ini jauh lebih luar biasa pengorbanannya. Meninggalkan larangan Allah, menjauhinya. Iya. Dibandingkan dengan sabar melaksanakan perintah. Dan yang ketiga adalah sabar menghadapi segala takdir dan ketentuan Allah. Ini 3 bentuk kesabaran. Ya. 6. 3 bentuk kesabaran. Kesabaran itu ada 3 pada hal. Sabar menjalankan perintah, yang kedua menjauhi larangan, menghadapi ketentuan takdir Allah. 6. Anda terkena bencana, musibah, apa saja, ini bagian ketiga. Segala ketentuan takdir Allah. Dan kesabaran itu baru dikatakan mendapatkan pahala yang luar biasa tanpa batas ketika rukun kesabaran ditegakkan. Kalau tidak ditegakkan rukun kesabaran, mana bisa dapat? Walaupun disebutkan keutamaan sabar sampai 100 halaman atau mungkin 100 dalil, keutamaan itu tidak Anda dapatkan kecuali kalau ditegakkan rukunnya itu kesabaran. Apa itu? Kesabaran itu pertama menahan lisan. Tahan lisan Anda. Yang kedua, tahan hati Anda. Jangan mendongkol, jangan dendam. Yang ketiga, tahan anggota tubuh Anda. Baru dikatakan sabar.
Salah satunya tidak sabar namanya. Nah, dan kesabaran itu dilihat dan dinilai pada saat terjadinya musibah pertama kali. Bukan besok, bukan lusa, bukan bulan depan, bukan tahun depan. Baru dia bilang, insya Allah saya bersabar. Bukan, itu bukan sabar, pasrah. Nah, semua ini ada dalam ibadah puasa. Coba lihat. Orang berpuasa menjalankan perintah Allah tidak? Menjalankan perintah Allah. Orang puasa meninggalkan larangan Allah tidak? Meninggalkan larangan Allah yang pada asalnya larangan tersebut mubah. Apa itu? Makan, minum, dan berhubungan dengan istri. Itu mubah bagi yang punya istri. Di luar bulan Ramadan. Tapi begitu masuk Ramadan, nggak boleh. Ya mesti tahan. Kita mesti sabar. Mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi kesabaran yang ketiga, sabar menghadapi ketentuan Allah. Di saat kita berpuasa, apakah kita berada pada zona nyaman? Orang berpuasa itu berada pada zona nyaman? Enggak lah, lapar, haus. Itu bukan pada zona nyaman. Biasanya 3 kali makan, ini tidak pernah makan. Ya. Bukan pada zona nyaman, menderita. Iya, makanya di antara hikmah kenapa ibadah puasa ini bertahap turunnya begitu. Fihi masyaqqah, ada bentuk kesulitan yang luar biasa dalam ibadah tersebut. Makanya, iya, karena bentuk kesulitannya besar, pahalanya juga bukan ecek-ecek. Pahalanya bukan abal-abal. Ya, pahalanya bukan kipas angin. Pahalanya adalah al-jannah. Bahkan ada nanti hadits yang menyebutkan ada surga, ada pintu khusus untuk orang yang berpuasa. Pintu khusus untuk dia, tidak boleh masuk yang lain. Hanya dia yang boleh masuk. Nah, ini yang pertama. Kemudian, selain daripada keutamaan yang disebutkan dalam hadis, juga disebutkan tentang yang lainnya. Termasuk keutamaannya adalah asyamu junnah. Puasa itu tameng. Ya. Nah, puasa itu tameng. Apa itu tameng? Penghalang, pembatas. Ya. Tameng dari apa? Satu, tameng dari dosa dan maksiat. Dan yang kedua, tameng dari neraka. Tameng dari dosa dan maksiat, makanya mereka yang hawa nafsunya sudah sulit dikontrol. Tapi hawa nafsu ini tidak berbanding lurus dengan kemampuan. Ya. Mau sekali nih. Ya. Ada tamu juga orang yang ada yang mau. Tapi untuk melaksanakan ijab kabulnya masih susah. Ya, belum ada kemampuan. Nah, dalam kondisi seperti itu disuruh apa? Disuruh ke kafe atau disuruh kawin lari, disuruh kawin jalan atau kawin salto-salto? Tidak. Disuruh puasa. Ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'afan yatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Fa in lam yastati fa alayhi bisawm. Kau tak mampu menikah? Puasa. Sebab dengan puasa tersebut akan sedikit ada pengereman. Ya. Tak rem itu. Ya. Terjadi pengereman akan hawa nafsu yang menggelora. Nah, iya, dengan puasa. Nah, mau apa?
Mau juga loyo ki. Ya, coba orang yang sedang puasa. Loyo toh. Walaupun mungkin nafsunya ada tapi loyo. Iya, kadang tangannya saya kadang susah nak segala panggil istrinya. Aisyah, sakit loyonya. Apalagi yang dibawa saat dia sedang puasa. Iya, junnatun minan nar. Iya, makanya tips efektif bagi mereka yang sudah mengitu ya, puasa. Iya. Nah, luar biasa itu efeknya. Nah, kalau iya ada istrimu ya jangan makan puasa. Ngapain? Ada nih. Ya, nah, bahkan istrimu tidak boleh puasa sunat kalau kau ada di rumah. Untuk puasa sunat itu istri harus minta izin kepada suaminya. Kecuali puasa wajib. Tidak ada istilah izin. Tapi kalau istrinya adalah istri solehah, sedikit-sedikit puasa. Begitu suaminya ada di rumah, dia harus minta izin. Ya, bebek, bolehkah saya puasa sunat? Ya, kalau saya bilang enggak boleh dia puasa sunat. Enggak boleh. Itu kedudukan suami. Nah, ya. Kemudian fa iza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus. Ini adab dan etika orang yang berpuasa juga disebutkan. Ya. Apa adab dan etika orang berpuasa? Kalau sedang berpuasa, fala yarfus. Rafas. Ya. Naam. Uhillat lakum dalam Al-Qur'an disebutkan uhillat lakum lailatas siyami al-rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Iya, dihalalkan bagi kalian di malam bulan Ramadan melakukan rafath kepada istri-istrimu. Sudah ada bayangan apa itu rafath? Sudah ada bayangan? Ya? Nah, rafath adalah segala sesuatu yang mengantarkan kepada porno. Baik bentuknya pornografi ataupun porno aksi. Ya. Nah, ucapan yang mengajak kepada bentuk-bentuk porno alias porno, ya, itu semuanya lafaz. Ya. Walaupun tanpa penyebutan wanita. Nah, tapi mengajak kepada yang seperti itu. Ya. Nah, ucapan, kalimat, gambar, apalagi sampai movie. Do you know movie? Iya. Film. Itu semuanya lafaz. Jangan coba-coba itu. Iya. Nah, dihindari sejauh-jauhnya. Sampai mereka yang sudah beristri sekalipun jangan bikin pancingan-pancingan. Ya, jangan bikin pancingan-pancingan baik suami kepada istrinya, istrinya kepada suaminya. Dalam bentuk kalimat atau yang bisa mengantarkan kepada berhubungan. Meskipun demikian, boleh suami mencium istrinya di saat sedang puasa, boleh. Pastikan dulu itu istrimu. Karena biasanya kalau sore, itu biar sendalnya tidak bisa bedakan. Kan sudah lapar sekali nih sore. Ya. Nah, jangan sampai bukan istrimu. Karena banyak, biasa kalau kita di masjid umum buka puasa, ibu-ibu itu yang siapkan ya, jangan sampai, nah, nanti lebih nengasan tahu. Ya, pokoknya semua di situ perempuan dan dia. Waspada kok. Dia harus pulang cepat ke rumahnya. Kalau perlu dia cukup buka puasa dan seteguk air. Terserah itu, dari kau, bampai. Nah, daripada
terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tapi boleh suami mencium istri, istri mencium suami. Selama yakin tidak membangkitkan si acok. Ya. Nah, untuk pengantin baru, not recommended. Ya. Mamnu, jangan. Untuk pengantin lama, lihat diri Anda. Jangan sampai Anda masuk ke dalam kategori pengantin lama yang mengitu. Jangan, lihat diri Anda. Iya. Nah, makanya Nabi ketika ada yang datang kepada Nabi, tanya, bolehkah saya mencium istri saya saat sedang puasa? Iya, boleh, silahkan. Di kesempatan lain, ada yang datang lagi kepada Nabi, tanya lagi masalah itu, bolehkah mencium istri saya? Nabi katakan, enggak boleh. Kenapa? Yang tadi yang bertanya di awal, sudah tua nih kasih. Ya, biar diapain ya tidak itu. Ya. Biar diapain enggak bisa nih. Ya. Daripada enggak dapat apa-apa. Iya. Tapi yang kedua yang datang ini, oh masih young, masih fresh. Ya, masih muda. Iya, tua tapi berjiwa muda. Iya, tua-tua keladi. Mungkin. Nah, lihat diri kita. Walaupun pada asalnya mencium istri, mencium suami enggak membatalkan puasa di garis bawah itu. Ya. Bahkan kau sentuh istrimu dengan sentuhan kasih sayang. Ya. Dia juga sentuh kamu dengan sentuhan kasih sayang. Tidak ada masalah. Asal jangan lanjut sesi berikutnya. Itu saja. Ya. Jangan rafas. Jangan memancing-mancing dengan kalimat-kalimat, ucapan-ucapan yang berbau aksi pornografi. Tulisan termasuk stiker-stiker. Ya, sekarang itu stiker-stiker WhatsApp, weh, ada mantu memang spesialis stiker porno. Ya, weh, luar biasa. Nah, saya pernah dikirimi masalahnya. Ya, dulu waktu booming itu siapa itu? Itu Tante Gisel. Iya. Dijadikan itu stiker. Apa ini? Nanti dicari tahu di Google, boleh tahu. Oh, ternyata ada yang viral. Nah, saya tidak rekomendasikan itu untuk antum cari. Ya, cukuplah saya jadi korban. Nah, fala rafas. Jangan rafas. Kemudian wala yaskhab. Ini anak ketika berikutnya untuk orang berpuasa. Jangan as-sakhab. Jangan suka teriak-teriak. Ya. Maksudnya apa? Di saat sedang berpuasa, lebih ditekankan, ya jaga lisan. Ya. Nah, walaupun jangan teriak-teriak itu berlaku untuk yang tidak berpuasa atau di luar puasa. Iya. Dan lebih ditekankan ketika sedang puasa. Iya, mulai pagi teriak-teriak. Oh, apa segala, Masya Allah. Iya. Jangan seperti itu. Ada punya orang yang memang tidak seperti itu. Nah, termasuk wala yajhal. Jangan melakukan ucapan dan tindakan kebodohan. Ya, ucapan dan tindakan kebodohan. Termasuk ucapan tindakan kebodohan, tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Tidak mendapatkan pahala, yang ada potensi terjatuh ke dalam dosa. Ya. Kan biasa itu bapak-bapak kumpul-kumpul mak gosip. Kan begitu biasanya. Siapa? Ibu-ibu ya? Oh, ibu-ibu tahu. Ya. Bapak-bapak biasa ada yang mengikutinya seperti itu. Nggak potong kalah. Ya. Nah, kumpul-kumpul mak cerita. Habiskan waktu. Siapa jadi objek cerita? Si fulan. Iya. Nah, apanya udah cerita? Kekurangannya. Enggak mungkin kelebihannya. Kalau kelebihannya bikin sakit hati. Pasti kekurangannya. Apa kekurangannya dia? Banyak sekali namakan. Malas kerja. Iya, Masya Allah. Ini puasa loh, puasa. Puasa. Itu ghibah atau bukan? Ghibah atau bukan? Ghibah.
madrasah. Jangan, jaga lisanmu. Ya. Nah, beruntungnya jemaah sekalian, ini ada kalimat tadi sebelum sempat saya sebutkan faedahnya. Tadi disebutkan dalam hadis ini qudsi ini, illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Allah mengkhususkan puasa. Ya, puasa itu untukku kata Allah. Saya sendiri membalasnya. Apa faedahnya? Di antara yang disebutkan oleh para ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, pahala puasa ini tidak bisa diganggu gugat. Maksudnya tidak bisa diganggu gugat, tidak akan digunakan untuk membayar kezaliman kita pada hari kiamat. Ya, tahu enggak bahwa semua kita punya amalan pahala ini, kalau kita punya kezaliman dipakai bayar nanti pada hari kiamat. Paham ya? Iya, seperti dalam hadits muflis, ya, hadis tentang orang yang bangkrut pada hari kiamat. Iya, dia datang dengan membawa pahala amal ibadahnya luar biasa. Tapi ternyata waktu di dunia dia juga menzalimi orang, pernah ambil hartanya orang lain, pernah pukul orang, pernah menindas orang lain. Nah, semuanya ini akan kita bayar nanti pada hari kiamat. Dengan apa? Dengan pahala amalan kita. Kecuali pahala puasa. Itu tidak diganggu gugat. Ya. Nah, itu faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ini nilai plus atau istimewanya ibadah puasa. Makanya sungguh-sungguh dalam berpuasa. Ya. Nah, kemudian fa in syatamahu ahadun aw qatalah. Kalau di saat sedang puasa ada yang mengejeknya, ya, mengejek, mencaci, mencelah, atau bahasa yang lebih sederhananya, nabilang-bilangi kak, kan begitu ya? Iya. Nah, anak-anak kan begitu. Kenapa kau ini? Nabilang-bilangi kak. Ya, maksudnya dia mengejek saya, dia mencaci saya. Nah, kalau saat sedang berpuasa, bahkan ketika ada yang mengajaknya untuk main smackdown, berkelahi maksudnya, ya, maka apa yang dia mesti lakukan? Ya, dia ucapkan baik untuk dirinya, ya, dirinya dulu. Iya, inni shaimun, saya sedang puasa ini. Ya. Atau langsung kepada yang mengajaknya berkelahi. Maaf bro, saya sedang puasa. Ya. Nah, ini yang diungkapkan para ulama. Dan cukup 2 kali. Tidak perlu dia tambah kalimat-kalimat yang lain. Iya. Nah, tidak perlu ditambah misalnya, maaf bro, saya sedang puasa. Kalau memang kamu serius, nanti habis buka. Tidak usah ditambah. Cukup sampai maaf bro, saya sedang puasa. Itu saja. Nah, itu untuk menjaga kualitas puasanya. Saya tanya, apakah berkelahi itu membatalkan puasa? Apakah dia bilang-bilangi saya bilang-bilangi dia membatalkan puasa? Enggak. Ya, kecuali kalau dia habis berkelahi, dia minum sirup, baru batal puasanya. Ya, haus. Kok kira berkelahi tidak capek? Habis dibilang-bilangi, karena setengah mati dia bilang-bilangi, dia juga mencaci maki, habis suaranya. Iya, nah masih mau bilang-bilang ini orang, lepas dia minum. Supaya baru batal puasanya. Tapi dari sisi pahala, iya, bisa jadi pahalanya minus. Saya tanya dulu, kita puasa itu cuman mau dapat lapar haus atau mau dapat pahala? Karena mau dapat pahala kan? Kalau cuma dapat lapar haus, enggak perlu nunggu Ramadan. Puasa dulu besok. Kita mau dapat pahala. Pahalanya tidak main-main. Makanya larangannya juga tidak main-main.
Nah, orang main bola atau bulan puasa membatalkan puasa enggak? Orang main bola bulan puasa membatalkan puasa tidak? Kondan yang berani jawab, tidak. Kecuali kalau habis main bola, dia langsung minum. Iya, dengan dalil, iya, kita dianjurkan mempercepat buka puasa. Nah, batal puasanya. Iya. Nah, tadi juga orang nonton film porno, batal tak puasanya? Hah? Batal tak? Batal tak? Enggak. Iya. Kalau begitu boleh? Enggak boleh. Atau orang menangis. Sedih sekali kasihan. Batal ke puasanya? Dulu saya ingat waktu kecil, yang aku nangis, maker. Mungkin sampai sekarang antum masih pegang itu. Jadi mau menangis, kasihan, tahan. Engkau, tahan kak, mau kak menangis. Saya tanya, menangis batalkan puasa enggak? Enggak, kecuali kalau netes masuk. Kalau batal puasanya. Iya. Atau membuat orang lain menangis. Ya, membuat orang lain menangis. Kira-kira batal puasanya enggak? Ai batal bede awas pano kana yang kas menangis widian. Ya, janganlah no kas menangis ki. Dia gampang sekali terharu dia itu. Nah, jangan batal puasamu. Nah, enggak ya Mas sekalian. Enggak batalkan puasa. Tapi ini adab dan etika orang berpuasa. Walladzi nafsi Muhammadin biyadi la khalufu famis sha'im atyahu inallahi yaumil qiyamati min rihil mis. Ini keutamaan berikutnya. Bau mulut orang berpuasa pada hari kemudian, hari kiamat, jauh lebih harum dibandingkan rihil misk. Kita terjemahkan dengan bau minyak kasturi yang paling harum. Ya. Nah, ini kapan? Hari kiamat. Ini dimaksud dengan khuluf sebenarnya bukan bau mulut, tapi bau yang dari dalam lambung disebabkan lambungnya sedang kosong. Itu yang menimbulkan bau. Iya, dan itu berlipat ganda lagi baunya kalau memang di mulut sedang bau juga. Iya kan? Nah, ya. Dan ini salah satu alasan dan dalil sebahagian orang tua kita dulu tidak mau gosok giginya kalau puasa. Katanya hilang bau harumnya. Nah, ada. Saya ingat dulu nenek saya jago gosok gigi. Puasa kata jangan gosok gigi. Kenapa? Harum sekali tuh hari kiamat. Mati masih lama hari kiamat. Nah, dia larang kita berdalil. Padahal gosok gigi pada hari di bulan Ramadan di siang hari pakai ondol apa segala macam itu batalkan puasa enggak? Hah? Batalkan puasa enggak? Yakin? Siapa bilang? Kalau dia sikat gigi sambil telan air? Nah, saking laparnya odol habis. Nah, baru dibeli odol setengah habis. Bahaya. Nah, itu batal puasanya. Itu pun kalau dia sengaja. Kalau dia tidak sengaja, telan, enggak sengaja. Betul-betul enggak lupai. Tapi bisa aja enggak lupa itu odol ini. Nah, ya, makanya ada pembahasan unik itu di fikih terkait dengan berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Pembahasan menariknya bagaimana? Itu kan pembatal puasa. Sama statusnya dengan makan dan minum. Ya, kalau untuk makan dan minum, orang lupa lalu makan atau minum, batal enggak puasanya? Enggak batal. Ya, asalkan ketika begitu dia ingat, langsung berhenti makan, langsung berhenti minum. Begitu dia ingat. Ya. Nah, jadi masalah ketika berhubungan suami istri. Nah, itu pembahasan fikihnya itu ada.
Sebagian ulama mengatakan pokoknya asal air batal. Ya, kenapa? Mana bisa lupa? Ya, sebagian ulama yang mengatakan, ya, berpatokan pada kaidah umum. Kaidah umumnya bagaimana? Semua pembatal puasa kalau dilakukan dengan dikerjakan dengan disebabkan ketidaksengajaan, tidak ada unsur kesengajaan atau lupa, tidak batal. Itu kaidah umumnya. Nah, makanya ribut itu di bagian fikih itu para ulama masalah itu. Ya, nah, antum tidak usah cari-cari yang mana yang paling nyaman. Nah, tapi cari yang paling berhati-hati. Ya, cari yang paling berhati-hati. Nah, demikian ya, ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum ajmain. Kalau saya sendiri, iya, itu tak berkeyakinan kalau memang betul-betul lupa. Pokoknya lupa ingatan. Tidak ada menton ingat. Ya. Nah, sudah ada ini, sudah ready ini. Ya. Naam. Menjadi masalah pas sedang langsung ingat. Puasa ki indona. Iya bapak ana. Bagaimana Mi? Harus berhenti. Kan harus berhenti. Bagaimana nah ini tinggal sedikit. Nah, antum merasakan itu. Nah, tinggal sedikit katanya. Nah, tapi ikhwan, saya kasih antum rahasia. Bagaimana bisa berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan tanpa ada hukuman, tanpa ada denda, tanpa ada kafalah. Ya, mau? Ya, saya kasih bocor soalnya. Nah, gampang sih. Iya. Nah, orang yang sedang melakukan safar atau perjalanan, boleh tidak dia batalkan puasanya? Boleh. Suami dari safar tiba di siang hari di rumahnya. Di saat istrinya tadi pagi bersih dari haidnya. Otomatis dia mandi. Sudah bersih dari haid tadi pagi. Seharusnya tadi malam bersih dari haid, puasa ini. Tapi tadi pagi. Jadi dia mandi, bersih haidnya pagi. Suami pulang dari perjalanan siang hari. Suami tidak puasa, istri juga sedang tidak puasa. Paham? Paham enggak? Tapi jangan direncanakan. Nih, sambil telepon istri. Gimana? Bersih enggak? Jangan. Ya. Ini istilahnya sesuatu yang insidentil. Ya. Nah, sebab yang kena hukuman itu puasa 2 bulan berturut-turut, atau dia bebaskan budak, atau dia beli makan 60 orang fakir miskin. Itu bukan gampang itu. Ya. Itu hukuman itu berlaku ketika suami dan istri berhubungan di siang hari di bulan Ramadan di saat mereka sedang puasa. Jadi kalau mereka tidak sedang puasa, enggak. Dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat. Si suami tadi pulang dari safar. Si istri tidak puasa sebab baru suci dari haidnya. Pokoknya makan SMS. Ya, nah, ini saya kira jemaah sekalian ya. Kemudian orang yang berpuasa itu dia punya 2 kegembiraan. Gembira ketika berbuka puasa. Kenapa? Iya, dia telah selesai menunaikan kewajiban yang besar, yaitu berpuasa. Iya. Nah, di situ kegembiraannya dia. Dan itu tidak akan bisa diungkapkan dan digambarkan dengan kalimat atau kata, terutama kepada orang yang tidak puasa. Iya. Nah, kegembiraan yang kedua ketika bertemu dengan Allah pada hari kiamat, pahala yang luar biasa. Seperti yang kita sebutkan tadi, ya, pahalanya khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Ini keutamaan dan beberapa adab dalam berpuasa. Dan adapun hadits yang berikutnya nanti kita lanjutkan di kesempatan yang berikutnya. Demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan ini, semoga bermanfaat. Yang benar hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.